Ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Pada waktu itu Daud jatuh dalam dosa persinahan dengan Batsheba. Tapi bukan hanya itu, untuk menutupi dosanya, ya, karena Batsheba hamil, untuk menutupi dosa persinahannya, Daud dengan sengaja mengorbankan Uria, suaminya Batsheba, supaya mati terbunuh dalam medan pertempuran melawan Bani Amon. Ya, jadi Uria ini ditaruh di garis depan, jadi gampang sekali dibunuh sama musuhnya, gitu ya. Ini rekayasa Daud untuk melindungi dirinya, untuk melindungi nama baiknya. Yang menarik, Nathan tidak serta-merta marah-marah kepada Daud meskipun dia itu nabi. Kamu ini berdosa, kamu harus bertobat dan seterusnya, tidak. Tapi Nathan memulai tegurannya dengan menceritakan satu perumpamaan. Nah, perumpamaan ini menarik. Dalam satu kota ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Bagaimana kita tahu dia kaya? Karena dia punya banyak ternak, dia punya banyak domba, dia punya banyak kambing, dia punya banyak lembu. Yang miskin itu cuma punya satu anak domba, dan anak domba ini dibeli dengan uangnya sendiri. Dan ketika dibeli, anak dombanya masih kecil. Untuk mengatakan apa? Dia tidak mampu membeli domba yang besar. Dia beli yang kecil, uangnya cuma cukup beli domba yang kecil saja. Dan cuma bisa beli satu. Yang menarik, yang miskin ini memperlakukan anak domba satu-satunya itu sama seperti dia memperlakukan anak-anak kandungnya. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan dalam 2 Samuel 12. Jadi dia memperlakukan anak domba ini sama dengan dia memperlakukan anak-anak kandungnya. Wah, ini artinya dalam sekali, nanti kita akan bahas. Nah, saudara-saudara, perhatikan ini. Pada suatu hari, ya, dalam perumpamaan ini, ada tamu yang akan datang ke rumah orang kaya itu. Dan sesuai dengan kebiasaan, kalau ada tamu, tentu kita ingin showing hospitality. Kita ingin menjamu tamu itu. Kita suguhkan makanan yang enak untuk tamu itu. Dan orang kaya ini juga ingin terlihat sebagai tuan rumah yang baik. Dia ingin menjamu tamunya. Dia ingin menyuguhkan makanan bagi tamunya. Dia ingin terlihat sebagai orang yang baik, yang murah hati kepada tamunya. Nothing wrong with that. Tapi problemnya, the problem is, dia tidak mau membayar harga dan dia tidak mau berkorban. Ya, padahal dia punya banyak domba, punya banyak lembu, punya banyak kambing. Tinggal ambil satu, disembelih, dimasak untuk tamunya, beres. Dan dia tidak akan menjadi miskin karena itu. Mungkin dia bahkan tidak merasa kehilangan karena mungkin ternaknya itu ratusan gitu ya. Tapi dia tidak mau berkorban, dia tidak mau membayar harga. Nah, ini problem ya. Dia ingin kelihatan baik, ingin kelihatan mulia, ingin kelihatan murah hati, ingin dilihat oleh tamunya sebagai tuan rumah yang baik, tapi sebetulnya dia tidak baik, dia tidak pelit, dia tidak mau membayar harga, tidak mau berkorban sama sekali. Ini problem. Problem yang kedua, supaya bisa kelihatan baik, dia merampas dombanya orang lain. Ini problem kedua, merampok dia ya. Jadi dia selfish, tidak mau kehilangan ternaknya, tidak mau kekurangan kekayaannya, tapi instead dia merampas milik orang lain. Dan kesalahan yang paling fatal, yang ketiga, dia merampas milik orang yang tidak berdaya. Wah ya, saudara, kalau misalnya orang kaya itu merampas domba atau mencuri domba dari orang yang lebih kaya dari dia, tentu salah mencuri atau merampas, tapi orang masih ya oke lah. Toh yang dicuri lebih kaya dari dia. Atau kalau orang kaya itu mencuri domba dari orang yang sama kayanya dengan dia, orang juga meskipun mencuri salah, it's okay lah. Atau bahkan kalau dia mencuri dari orang yang lebih miskin dari dia, tapi masih punya beberapa domba, 5 atau 6, masih oke lah. Toh dicuri satu, yang dicuri itu, yang dirampas itu masih punya beberapa domba. Tapi yang menjadi fatal kesalahannya, dia merampas dari orang yang hanya memiliki satu domba. Sangat miskin, tidak berdaya. Jadi kalau perang itu tidak seimbang gitu ya.
bangsa yang besar melawan bangsa yang kecil gitu ya, malu-maluin gitu. Ya, nah saudara perhatikan ini. Fatal sekali kesalahannya. Orang ini kaya secara jasmani, kaya secara finansial, tapi miskin secara rohani dan bobrok secara moralitas. Sekarang perhatikan orang yang miskin tadi. Orang yang miskin tadi dikatakan firman Tuhan hanya punya satu anak domba dan dia memperlakukan anak domba ini sama seperti dia memperlakukan anak kandungnya. Loh, bagaimana ini? Apa artinya? Masa memperlakukan binatang sama dengan memperlakukan anak manusia? Saudara, kasih Kristiani, ya perhatikan ini dalam sekali. Kasih Kristiani, kasih Tuhan Yesus itu tidak tergantung pada objeknya. Ya. Tuhan Yesus tidak mengasihi manusia karena manusia itu baik. Tuhan Yesus tidak mengasihi manusia karena manusia itu berjasa. Tuhan Yesus tidak mengasihi manusia karena manusia itu banyak beramal. Ya, ketika kita itu masih berdosa, masih kotor, masih menjadi seterunya, Roma 5 mengatakan Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan itu bukan orang yang atau bukan sosok yang membagi-bagi kasih. Tapi God is love. Tuhan itu adalah kasih. Jadi kasihnya tidak tergantung kepada objeknya. Bukan karena seseorang itu baik kemudian Tuhan mengasihi. Bukan karena seseorang itu beramal Tuhan mengasihi. Bukan karena seseorang itu banyak jasanya Tuhan mengasihi. Kepada orang berdosa, pezinah, pencuri, perampok, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Nah itu diperlihatkan oleh orang yang miskin tadi. Kepada binatang dia mengasihi sama seperti dia mengasihi anak-anak kandungnya. Saudara, kita yang ikut Kristus, yang ngaku diri Kristen, kita perlu belajar loh untuk bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita, itu agape. Kita mengasihi spouse, mengasihi anak, mengasihi teman gereja, mengasihi teman sekantor, bukan karena mereka baik kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kasih Tuhan Yesus. Kasih yang murni, kasih yang agape, tidak tergantung pada objeknya. Kalau kita bisa mengasihi orang, karena Tuhan sudah sedemikian besarnya mengasihi kita, bahkan ketika kita itu masih berdosa dan menjadi seterunya. Perhatikan ini, orang ini miskin jasmani, miskin secara finansial, tapi rohaninya kaya, moralitasnya luhur. Sedangkan orang satunya kaya secara jasmani, tapi rohaninya miskin, moralitasnya bobrok. Hari ini adalah hari Father's Day. Saya mau bicara kepada bapak-bapak ya, tapi bukan hanya kepada bapak-bapak, juga kepada ibu-ibu. Saya mau bicara kepada semua orang tua. Saya tahu kita sudah bekerja keras bagi anak-anak kita. Kadang-kadang ada yang double job, ya supaya anak-anak kita nanti bisa punya pendidikan yang baik. Kalau winter enggak kedinginan, kalau summer enggak kepanasan, bisa punya pakaian yang layak, bisa makan yang sehat, bisa liburan, bisa punya mainan. Orang tua berkorban luar biasa dengan penuh kasih sayang buat anak-anaknya. Tapi hari ini saya ingin mengundang kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Kita sudah berkorban sedemikian besar untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Bagaimana dengan kebutuhan rohani mereka? Saya tidak anti orang menjadi berhasil dan sukses dalam bisnis, dalam karir, dalam segala usahanya. Saya tidak anti itu. Tapi jangan sampai anak-anak kita nanti akan menjadi seperti orang kaya dalam perumpamaan ini. Banyak ternaknya, banyak uangnya, banyak rumahnya, tapi miskin rohaninya dan bobrok moralitasnya. Ada satu orang hamba Tuhan, pendeta dari Romania, pernah mengatakan hal ini. Aku bisa memberikan segala sesuatu kepada anakku. Aku bisa berikan dia rumah, aku bisa berikan dia uang, aku bisa berikan dia pendidikan, aku bisa berikan segala sesuatu bagi dia. Tapi jika aku tidak memberikan kepada dia Tuhan Yesus, semua akan menjadi sia-sia. Nah, saudara, on this Father's Day, saya mengundang kita semua.
untuk mulai memikirkan hal ini. Belum terlambat, masih ada waktu. Mari kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita yang sudah kenal. Mari membawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih hidup, mau hidup, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai anak-anak kita menjadi kaya jasmani, tapi miskin rohani dan bobrok moralitasnya. Mari kita berdoa bersama, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita. Tuhan memberkati.